Kali ini kita akan mendalami soal mengubah ide menjadi peluang usaha dan tantangan dalam membangun usaha. Yuk langsung kita ulas bersama. Banyak yang bertanya, apakah semua ide usaha bisa menjadi usaha yang sukses atau tidak? Jawabannya belum tentu. Bahkan menurut penelitian, hampir 80% perusahaan baru di Indonesia gagal pada 5 tahun pertama dan tingkat kegagalan usaha kecil di Indonesia mencapai 78%. Yang harus kita lakukan sebelum memulai usaha adalah terlebih dahulu mempelajari apakah ide usaha kita punya peluang menjadi usaha yang sukses atau tidak. Pertanyaan yang sangat penting untuk diperhatikan adalah, adakah pasar untuk produk atau jasa kita? Kita juga bisa bertanya nih, apakah saya bisa menjangkau pelanggan saya? Apakah pelanggan saya mau membayar harga produk atau jasa yang saya tawarkan? Lalu, berapa banyak sih pelanggan yang membutuhkan produk atau jasa yang saya tawarkan agar usaha yang dijalankan ini terus dapat untung? Yuk kita simak pengalaman dari para perempuan pengusaha sahabat kita. Di sini ada usaha Kalevia yang berawal dari pengalaman pribadi beliau saat membuatkan kado untuk pacarnya saat SMA. Ternyata banyak teman yang suka dengan kado tersebut. Akhirnya kepikiran kenapa tidak dijual saja sekalian. Usaha tersebut dimulai tahun 2015 akhir. Dan ternyata memang benar bahwa banyak dari lingkungan pertemanan yang mengorder produk berikutnya. Menariknya kisah ini adalah Kak Levia mampu mentransformasi dari ide menjadi peluang dan dilanjutkan dengan action. Banyak orang yang terhenti mulai dari peluang menuju action karena berbagai alasan. Yuk teman-teman, kita introspeksi sebentar. Berapa banyak peluang yang telah kita lewatkan selama ini? Sekarang kita simak yuk video selanjutnya dari Ibu Hanifah. Jadi waktu itu ketika saya tinggal di Amerika, banyak teman-teman di Indonesia yang nanya kayak lagi musim apa sih di sana, lagi tren apa yang lucu dan lain-lain. Jadi saya pikir daripada saya harus emailin satu-satu, karena pada zaman itu belum ada WhatsApp group, belum ada Instagram dan lain-lain. Jadi saya pikir kenapa nggak dituangkan aja semuanya dalam sebuah blog. Dan ternyata setelah dibuat, setelah 1 tahun saya konsisten untuk menulis, ternyata pembacanya makin banyak. Dan saya melihat kayaknya orang Indonesia ini, perempuan-perempuan Indonesia tuh udah butuh satu wadah untuk mereka saling berdiskusi gitu. Karena kalau cuma di komen artikel aja itu nggak cukup. Akhirnya dibikin forumnya, forum Female Daily. Ketika itu setelah forumnya dibuat, ternyata banyak digital agency atau perusahaan-perusahaan yang memang menyasar ke perempuan, mereka beriklan di Female Daily. Jadi ketika mereka udah mulai beriklan, saya melihat bahwa kayaknya ini bisa menjadi opportunity nih, berpotensi untuk dijadikan bisnis. Kesimpulan dari video Ibu Hanifah bahwa Ibu Hanifah ini memiliki ide yang baru pada zamannya di saat belum banyak WhatsApp group. Tadi kita telah membahas tentang memastikan keberadaan pasar untuk produk kita. Selain itu, masih ada hal lain yang perlu kita perhatikan, yaitu siapa pesaing saya. Adakah usaha yang menawarkan produk atau jasa yang sama atau mirip dengan produk kita? Apa keunikan produk mereka? Berapa harga produknya? Dan apa keunggulan pesaing kita? Lalu resiko kegagalannya. Setiap usaha ini kan pasti berpeluang gagal. Sebaiknya kita sudah antisipasi dengan mengurangi resiko yang akan muncul. Hal yang mungkin membuat usaha saya gagal, apa sih? Dan yang tak kalah penting adalah kemampuan diri. Apa saya punya modal yang cukup untuk memulai usaha? Mulai dari modal dana, fasilitas, karyawan yang terampil, dan lain-lain. Tak kalah pentingnya, ketika kita memiliki usaha, kita harus berinovasi dan memiliki keunikan. Apa keunikan produk saya, dan inovasi atau peningkatan apa saja yang harus saya kembangkan untuk usaha saya ini. Nah, bisa disimpulkan tipsnya apa saja? Oke, yang pertama adalah memastikan produk atau jasa yang ditawarkan ini memiliki pasar, memiliki pesaing usaha, dan memiliki keunggulan atas pesaing. Yang ketiga, mengetahui resiko kegagalan dan melakukan cara mengurangi resiko tersebut. Yang keempat, memiliki kemampuan diri yang sesuai dengan ide usaha. Dan yang kelima adalah memiliki inovasi dan keunikan. Setelah kita mendapatkan peluang usaha, kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dalam membangun usaha. Misal, pesaing yang memiliki produk sama atau bahkan menjiplak produk atau jasa kita. Ketersediaan bahan baku,
Karena kadang bahan baku yang kita gunakan bersifat musiman, sehingga pada saat tidak musim itu akan mengganggu proses produksi kita. Kemudian kebijakan terkait usaha kita, seperti kesulitan mengurus perizinan atau legalitas lainnya, dan kemudian infrastruktur yang mendukung usaha, seperti jalan raya, transportasi, kecepatan internet, dan lain-lain. Selain itu adalah perkembangan tren produk dan gencarnya promosi dari produk sejenis di media sosial. Selain tantangan yang berasal dari luar, banyak dijumpai juga tantangan yang berasal dari dalam diri sendiri. Misalnya, kurangnya dukungan keluarga, kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Ada juga modal yang terbatas. Terus tidak sedikit juga yang merasa takut gagal dan kurangnya keseimbangan antara usaha dan kehidupan pribadi. Kita ambil contoh mengenai takut gagal. Ini yang menyebabkan banyak yang menunda, bahkan akhirnya tidak jadi berusaha. Kita bisa belajar menghadapi tantangan dari pengalaman pengusaha perempuan sahabat kita. Yuk kita simak bersama. Cuman komitmen aja sih. Itu yang paling utama, yang paling penting. Karena kalau kita nggak komit, suatu saat pasti ada suatu titik lelah, capek untuk meneruskan lagi. Karena akan banyak, misalkan sebulan pertama, oh bagus sekali nih omsetnya, kemudian bulan kedua ternyata kok kurang. Nah, kalau kita nggak punya komitmen untuk kita mengelolanya, pasti mau berhenti, pengen berhenti. Tapi kalau kita komit, kita punya visi yang jelas, kita punya misi yang jelas, pasti kita itu membuat kita keep going gitu, untuk kita bisa lebih baik lagi. Ini yang biasa kita sebut sebagai good problem ya. Masalah Ibu Stella muncul justru karena banyaknya permintaan. Memang sih ada tantangan sendiri bila kita mau naik kelas. Justru ini ujiannya. Kuat lemahnya suatu usaha dikelola terlihat pada saat order sedang banyak-banyaknya. Kita akan membagikan tips menghadapi tantangan membangun usaha. Yang pertama, kita harus menetapkan pola pikir atau mindset menghadapi tantangan dengan fokus mencari solusi yang lebih baik. Sehingga penting untuk terus mau belajar, mengembangkan diri dan juga perusahaan. Yang kedua, dalam pemasaran, lakukan strategi yang unik. Bangun kepercayaan konsumen. Contohnya dengan memberikan kesempatan gratis nih untuk mencoba layanan atau produk. Tips yang ketiga adalah dalam produksi, pastikan bahwa kualitas produk untuk menyesuaikan dengan keinginan pasar dengan terus berinovasi dan kreatif. Yang keempat, ini penting juga, dalam keuangan, kita harus memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Apabila kita mendapatkan tambahan modal, pastikan menggunakannya untuk kepentingan usaha, misalnya untuk membeli mesin atau mengganti mesin lama yang sering rusak. Kita sudah mendalami soal mengubah ide menjadi peluang usaha dan tantangan dalam membangun usaha, dilengkapi dengan tips menghadapi tantangannya. Sahabat perempuan, silakan lanjutkan belajar mandiri dan baca modul selengkapnya di welearn.unwomen.org ya. Ada format dan contoh ilustrasinya juga loh. Selamat belajar!